أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
Tsumma tawallaitum. Tum di sini ada mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Cara bacanya ditekan kemudian ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Tsumma ya, didengungkan. Tsumma tawallaitum. Tawallaitum. Lai di sini ada ya sukun sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya dilembutkan saja bacaannya. Kemudian tummi di sini ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid di lain kalimat. Maka ini dinamakan dengan idgham mimi ya. Cara bacanya mimnya dimasukkan ke dalam mim yang bertasydid. Jadi sudah jelas ini dibaca dengung ya. Tum ya, ditekan kemudian ditahan sambil terbentuk suara yang mendengung. Tsumma tawallaitum mim. Atau kata lain ini juga dinamakan dengan idgham mislain ya, karena huruf yang sukun dengan huruf hidup itu semisil atau sama persis dari segi sifat dan makhrajnya ya. Kemudian mim ba, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ini dinamakan dengan iqlab ya. Cara bacanya nunnya dibalikkan ke dalam bunyi mim ya, dengan cara dibaca dengung. Mim ba. Jadi sudah jelas ini bukan nun lagi yang dibaca ya, karena nun sukunnya sudah dibalik kepada mim sukun. Jadi dibacanya mim. Jadi dibaca dengung ya. Mim ba'di. Ba di sini ada ain sukun ya. Cara bacanya dialirkan setengah. Jadi jangan langsung ditekan ya. Nah, ini bacaan yang salah kalau misalkan ditekan langsung. Ba'di ya. Karena ain ini adalah sifatnya tawasud. Jadi tawasud itu antar ditekan dan ditahan. Jadi dialirkan setengah saja. Ba'di ya. Kemudian di dibaca pendek, the dibaca panjang ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Li dibaca pendek, ka juga dibaca pendek. Falaula ini semua falau ini dibaca pendek ya. Dan lau ini ada waw sukun sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya dilembutkan saja. Kemudian la dibaca panjang ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian fa'lu di sini ada dhad ya, dhad sukun. Ini cara bacanya dialirkan, tidak boleh dilepas sehingga terbentuk suara yang memantul. Jangan fadlu. Ini kebanyakan orang bacaan dhad ini keliru. Jadi dotnya dilepas sehingga terbentuk suara yang memantul. Itu merupakan bacaan yang salah ya. Tapi dialirkan saja. Fadlu ya. Jangan dipantulkan, jangan fadlu ya. Kemudian lullah ada ini alif lam ya, namanya alif lam asy-syamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya lu-nya ditekan kemudian langsung dimasukkan ke dalam la yang kedua ya. Lullah ya. Atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah karena cara bacanya memasukkan dan alif lam ini tidak lagi dibaca. Nah, untuk bacaan lafdzul jalalah ini dibaca tebal ya, tafkhim, karena sebelum lafdzul jalalah berharakat dhammah. Jadi lullah ya, bukan lullah ya, jangan dibaca tipis. Fadlullah ya. Untuk la ini dibaca panjang, ada harakat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harakat. Kemudian hi dibaca pendek, alaikum. Ini lai ada ya sukun sebelumnya harakat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain, cara bacanya dilembutkan saja. Kemudian kumwa ada mim sukun bertemu dengan waw ya. Maka ini dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Kumwa ya, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Kemudian warahma ini ha kecil ya, atau biasa dikenal dengan ha pedas ya.
Jadi cara bacanya hanya ini ada sifat hamznya, jadi ada desis angin. Warahmatu, ya, rahmatuhu, hu dibaca panjang, ini ada harokat summah terbalik ya, seperti angka 6 ya, ini dibaca panjang 2 harokat karena ini merupakan mad silah kasirah. Tandanya di belakangnya terdapat huruf hidup yaitu ta, kemudian tidak ada alif di depan. Jadi untuk mad silah kasirah ini dibaca panjang 2 harokat ya. Kemudian lakuntum, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kuntum ya. Nun sukun bertemu dengan ta ini dinamakan dengan ikhfa aqrab ya. Karena nun antar makharijul huruf nun dengan ta itu saling berdekatan ya. Nun posisinya ujung lidah, ta juga posisinya ujung lidah. Maka ketika nun sukun bertemu dengan ta, ini cara bacanya nunnya disamarkan. Kemudian siap-siap mau masuk ke huruf ta. Kuntum. Nah, untuk ikhfa aqrab ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengung itu lebih ke samar ya, karena nunnya dengan ta makhrajnya dekat. Jadi kuntum, jangan kung ya, juga jangan kun, tapi disamarkan. Kun ada dengungnya, cuman sedikit ya. Kemudian tummi, ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham mimi. Cara bacanya didengungkan. Nah, ini penjelasannya sama seperti bacaan yang di atas. Tawallaitummi, tummi, ini tummi ya, idgham mimi ya. Kemudian minal ada alif lam ya, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu kha. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas. Minal kha ya, nal kha ya. Atau kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah ya. Kha dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di huruf kha, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian rin ini merupakan mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ada ya sukun sebelumnya harokat kisra dan bertemu dengan salah satu huruf yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka mad arid li sukunnya dibaca boleh panjang 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas ya. Shadaqallahul azim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.